Dulu itu fix banget adalah Boruto-nya JJK sih, beneran. Jujur gue belum baca sih, kalau lu udah baca? Lu belum baca sekali? Bohong. Nggak, gue baca 2 chapter doang. Gue baru baca 3 chapter yang terakhir. Nggak ada depan nanti. Gue baru 2 chapter. Gue baca Gua baru 2 sampai si... Nggak, gue baca pertama gue langsung males. Jangan di spoiler. Males banget, Bi. Jangan di spoiler. Lu masih... Nggak, Mak, lu masih mau ngikutin? Iya lah. Apa sih? Ini kayak Naruto ngikutin Boruto. Nah, gini, gak bisa, harus diikutin no. Gue ngikutin tapi baca aneh banget. aja Gua loh, baca. Iya, baca daripada nggak baca. Belum sempet nih, makanya gue bilang gue bakal. Iya. Tapi lu udah baca kan? Tapi ini gue tau belum supportnya karena apa? Apa? Iya, Pak. It's not because of you don't have time. Karena baca komik itu sangat butuh waktu sangat cepat. Iya. Hatinya belum siap. Hatinya belum siap. Lu pernah nggak? Maksud gue masa lu 2 chapter aja masih nggak Nggak, lu berasa dengerin. sih? Itu aneh. Gue tuh kayak kalau ini penting untuk gue. Gue pikir ya lu sekarang ini kita udah kayak bahas beberapa kali di grup. Gue pikir lu baca loh. Iya. Belum. Oh, Nggak iya. gini. Masih lu Untuk paham gue. lu. Spoiler gila-gila lu. Nah, untuk gue, kalau sesuatu tuh penting ya, Hah? gue tuh harus set aside time yang kayak, oke ini gue bisa konsen gitu. Oke. Gitu Jujutsu Kaisen. Gue nggak bisa. Iya seperti itu. Gue nggak bisa cuman kayak oh ya lagi OTW kemana gue baca deh, nggak bisa gue harus saya set aside. But actually you won't miss anything sih. Nggak, tell me, lu udah Yeah. baca 2 chapter kan? What do you think? Udah. What do Ya, you think? ya it's f***ing weird. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Reading Chamber. Ini adalah episode dengan bintang tamu paling rame. Itu benar. Ada Eno Bening dan Abigail Limuria. Wow. Thank you udah ngundang. Makasih sudah datang dan masih kan Tinggi sudah menahan saya pulang. Katanya dia udah 2 episode ya. Udah 2 episode dan Nggak boleh Nggak pulang. sebelumnya. Nggak boleh pulang. Abis Jadi ini 1 karena- episode lagi katanya. Woi, enggak. Cukup. Jadi kali ini topiknya adalah, gue juga bingung sih sebenarnya mau mulai ngomongin apa ya. Kita- Tapi di sini ada banyak buku nih. Wah. Iya. Mulai dari 6 Discipline Strategic Thinking, terus tentu bukunya Abigail yang sudah Yes. pada tahu. Yo, makanya mikir. Tapi ada AOT sama JJK juga di sini. Iya, fun fact gue kan disuruh bawa buku ya ke sini. Gue cuman bawa 3 buku ini tadi. Empat Buku dong. Enggak, buku gue yang ini tadi ketinggalan jujur. Oh, oke. Enggak gue baca, enggak gue bawa. Terus gue harus ambil dari outlet. Oh, jadi fresh ya from your outlet Fresh, ya. yes. Saya rasa yang buku itu udah banyak yang ngebahas ya di berbagai tempat. Tapi saya tahu Abigail ini garis keras sekali fans dari JJK di Jujutsu Kaisen, dan saya tahu Mas Pram dan Abigail ini punya ideological difference. Enggak juga sih, enggak Enggak segitu. segitu ya? Mungkin Eno Bening sih lebih tepatnya. Kalau saya bukan masalah ideological different gitu. Kalau saya emang agenda aja gitu. Nah benar, gue Slandering baru agenda aja. bilang. Trash baiter ya. Beda aja. Iya. Kita nyari menang, gue nyari kesel aja. Eno tuh cuman pick that hill to die on aja. Oh. Tapi kenapa dia selalu menjadikan lu sebagai korbannya dalam hal ini? Nggak, dia duluan, dia ngatain gue duluan. Apa Dia dikatain? dendam, dia dendam sama gue. Oke, Yes. sejarahnya gimana? Ceritakan Ini sejarahnya menarik ini. ini. apa Dia deh? ngata-ngatain kan gue suka banget sama My Hero. Oke. My Hero Oke. Academia. Ya. Ya memang saya akui fandomnya di TikTok kita emang cringe mampus. Nah jadi gini ya, Oh. gue suka My Hero Academia, bukannya gue itu ya, gue nonton kan Eno suka banget, gue kayak oh ya udah Eno suka, gue coba nonton nih, gue nonton and it was pretty good gitu. Nah tapi gue stop pas yang bagian gentle Jatuh kriminal. Iya, itu menurut gue rada boring ya. Gue nggak tahu kalian nonton apa enggak. Nah, Gue baca sih. oh lu baca? Gua Ya, bahkan nggak baca yang sama bagian gentle criminal apa itu gue rada lagging lah, soalnya kayak Iya, ada boring. pasangannya sama kayak Iya, cewek kecil iya, itu masih. berapa lah. Iya, nah terus abis itu Doang. karena gue nonton My Hero Academia kan ya udah Twitter sama TikTok gue mulai muncul lah fandom-fandomnya, dan gue kayak oh wow ternyata fandomnya seperti ini gitu, dan itu jujur kadang disturbing banget sih. Disturbing is an understatement. Oke, Iya. tell me more. Harus banget gue. Ya, lo dikasih tahu apa yang Gimana, mau No, coba? Bener sih. Apa sih Apa permasalahan? masalahnya? Permasalahan, enggak permasalahan, emang bermasalah. Gue enggak. Saya enggak mau menutup itu. Udah mau dibelain. Problematika ya. Nanti kita mesti tampilkan ya gambar My Hero Academia. Lu- Lu enggak bawa nih sebelah sana ada. Lu mengakui bahwa lu bagian dari fandom My Hero Gue Academia bagian kan? dari fandom yang terpisah gitu loh, yang kayak Fandom ikutan. apa? Yang Iya, gue apa? suka baca tapi tidak membuat Tapi konten kan ini cringe. menjadi kan menarik. fandom. Kenapa itu bisa jadi cringe? Nah Iya, benar. Cringe Apa? banget anjir. Gara-gara apa? Apa? Ya menurut gue tiba-tiba
tiba-tiba ada orang live streaming melahirkan anak Todoroki Shoto dari dirinya sendiri. Bukan. Arya deh yang paling populer deh. Dia jadi Todoroki Iya. yang melahirkan. Iya, dia jadi Todoroki terus melahirkan. Itu satu. Yang paling yang itu baru-baru ini tuh Todoroki. ini baru-baru ini. Todoroki cowok by the way. Oke, I understand. Yang paling terkenal, yang paling rame itu ada orang cosplay pakai Deku. Jadi Deku pakai fan art itu melakukan kegiatan tidak senonoh. Ke balon. Ke balon apa sih itu? Alat apa gitu Iya, loh. gak tahu ya Pokoknya gitu. gitulah. Gue lihat itu. Tapi kan Iya. Begini, itu plus ultra itu katanya. Dan gue paham ya, kita nggak we shouldn't judge an art by its fandom, yes. of course. Betul. Tapi it still impacts it. Iya. Enggak, the question is, dan ini harus jadi satu analisis yang menarik. Iya. Ya, karena kita kan dalam tema di chamber gitu. Iya. kan. Yang Si paling kenapa- intelektual. si paling intelektual. Tapi Kenapa bisa jadi seperti itu? Kenapa bisa jadi seperti itu? Apa Benar. bagian dari My Hero Academia? Iya. Yang bisa Nah, benar. seperti itu? Bener. Itu juga yang gue curious. Padahal menurut gue kan bisa aja JJK di Orang orang bego. juga. Ya kan kita udah temuin jawabannya. Apa? Oh. Westernisasi. Maksudnya? My Hero itu kan manga paling western pada eranya. Oke. Tapi gini enggak, Bagian mana enggak, no. Maksudnya reference Marvel DC jadi lebih gampang adopsi sama Western orang audience. West. Tapi Jujutsu Kaisen juga diadopsi sama banyak Western audience, tapi maksudnya perversionnya tuh nggak sampai segitu gitu. Ada, cuman Ada, yes. nggak ke expose aja kan. Enggak, ada. Berarti of semua course. bisa di-pervert. Iya, Iya, ada. iya. Cuman nggak yang sampai separah itu maksud gue. Iya, gimana? Pertama kita harus jelasin dulu dong, culture di Jepang pun juga parah. Cuman mereka tuh nggak live action menurut gue, ngerti kalau? Maksudnya? Mereka bisa bikin fan art dan lain-lain. Oh, iya. Jadi cuma sampai di fan art. Nah itu. Oh ini maksudnya sampai Oh, ini jadi bikin out berarti ketika gitu. lu bicara fans ini maksudnya itu bukan di Jepang. Bukan. Iya, Banyak yang yang bikin parah yang orang yang US. West. Oh. Banyak Iya, yang- iya, iya, iya. gitu. Kayak Bule introvert maksudnya. diwujudkan aja gitu. Tapi nggak fair lah I kalau gue see. bilang cuma masalah West. Maksudnya gini, kalau kita mau beneran bahas, pertama adalah TikTok, the rise of TikTok. Baru banget TikTok tuh rame, jadi orang-orang pengen mengekspresikan dirinya, pengen bikin hal yang unik-unik dari apa yang mereka suka. Akhirnya mulai express themselves melalui TikTok, banyak orang lihat dan lain-lain. Jadi menurut gue sih pasti semuanya juga ada yang aneh-aneh. Cuman My Hero tuh datang di waktu yang paling tepat untuk jadi cringe fest aja. Tapi menurut tuh ada unsur-unsur apa nggak di My Hero yang men-trigger kreativitas Dan ini mungkin itu? bisa dibuka sama actually bukunya ada di situ tuh. Bukunya Apa? Eno yang lu kasih hadiah ke gua kemarin. Oh iya, Bagaimana sosial media menghancurkanmu itu. Ya itu. That's a very good example. Ya nanti kita akan tampilkan juga. Kemarin kan Eno kan Lo harus kasih itu ke Horikoshi. Dia udah gambar Sebagus-bagus. bagus, animenya Iya, plotnya udah bagus, iya. dihancurkan sama fandom. Jadi ya gitulah, jadi ya menurut gue ya nggak bisa disalahin juga ya, orang bebas mengekspresikan dirinya, cuman ya cringe aja gitu. Plus gini, jadi tuh yang lagi-lagi dulu tapi kan sekris apapun dia nggak akan bisa Lo harus kasih laku lihat dia. kalau orang nggak banyak yang nonton kan. Berarti Iya. ada banyak orang suka dong. emang lagi populer banget juga, itu problemnya. Nah, gue nggak tahu tuh yang melahirkan. Yang gitu. melahirkan Terus maksudnya juga ada. ditonton kayak ironically atau unironically, Gua gue nggak nggak tahu ngerti ya. gitu. Terus ya gitulah, intinya lagi waktu yang tidak tepat dan tepat dalam waktu bersamaan gitu loh. Terus juga kayak gini deh, orang-orang juga bilang fansnya toxic. Memang, jadi kayak waktu itu Horikoshi diancam dibunuh. Oh karena Karena ada satu ship tidak terjadi. Itu Oh, iya benar. Kirishima sama Pinky, tapi maunya orang-orang Kirishima sama Bakugo. Oke. Gue inget dia sampai bikin permintaan maaf gitu Gue ya. lupa deh bikin permintaan maaf. Tapi Ngeri intinya banget. itu apa Iya. ada ancaman gitu. Tapi kan kalau misalnya, nah Mereka mungkin menyadari kalau semua ada anak-anak kecil kan. ya makanya Iya. maksud gue kan kayak apa? Itu sebenarnya dari zaman Evangelion juga udah ada ancam-ancaman mangaka, bahkan sampai bakar I know, studio itu I know. ada. Iya. Cuma kan belum ke expose. Nah ini kayak internet Social gitu, media. kayak sosial media, dunia connected. Jadi Nah. dulu cuman wibu Jepang baru-baru yang dulu dibully tahu, sekarang satu dunia tahu, itu loh problemnya. Nah gini, Persil. lalu gue cuman pointed out ke dia. Oke, saya No, emosi. cuk 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 cuk. Ya buat Dia emosi, Terus-terusan nyerang gue aja balik gitu. gitu. Terus jadi Nggak dia emosi milih beneran. dia milih agendanya bashing Iya, Jujutsu JJK. Kaisen. karena maksud gue JJK juga banyak yang cringe, cuman pada nggak kayak cuma Emang iya? banyak lah. Coba Apa tuh disebutkan Enggak contohnya. Misalnya apa ya? Ya, contoh. Ya sampai sekarang Nggak deh. sampai Apa se tuh My misalnya? Hero sih. Oh iya, memang Coba apa? My Hero kan apa jembunuh kan? JJK tuh malah lebih brain rot ya kayak Lobotomi Kaisen yang lebih nggak masuk akal Oke gitu. deh, yang paling Dia dadaism avant-garde gitu loh meme ya. Gak. Yang paling parah deh sampai sekarang fansnya masih nggak terima
dan masih percaya bahwa Gojo itu tidak mati. Iya tapi itu nggak. Itu biasa aja berdua. Biasa aja. Iya. Itu coping. Gue juga ya itu coping aja sih. Coping. Gue juga nggak terima sih tapi udah. Mereka nggak cosplay jadi Gojo melahirkan gitu. Ada duanya. Masa? Ada Gojo kan ada. Mau gue cariin. Ini safe for children. Makanya kan semoga biar lebih aman lah ya. Jangan dulu. Gue sih nggak pernah lihat ya. Artinya nggak populer. Iya, karena lebih terkenal My Hero kan, jadi ya mau nggak mau kena. Beda. Wah ini perkara seperti ini. Berikan saya argumennya, kenapa tidak? Karena Gojo terlalu elegan untuk dilakukan seperti itu. Jadi bahkan orang juga berpikir kayak Nggak mungkin. he's too elegant for Enggak, this. lu belum lihat berarti lu. Gua kasih, gua WA-in ya lu 24 jam ya. Kumpulan kiriman WA dari Abigail atau Gojo nih gua kasih lu. Sekarang pertanyaannya kenapa dia punya? Iya. Lu. Kok nggak pernah? Gak mungkin dia mengirimkan sesuatu menjelek-jelekan Gojo ke lu. Benar. Oh ya bukan Gojo yang Gue nggak pernah sih. gue nggak pernah ngirim lu Gojo melahirkan. Sebenarnya gara-gara lu kirim aneh-aneh, ya Lobotomi Kaisennya ke expose lah ke timeline Ya, lu tapi yang aneh-aneh. Lobotomi Kaisen tuh bagus. Enggak ada. Editannya Enggak, bagus-bagus. enggak. Nah itu juga enggak sih. Enggak, editannya bagus-bagus. Ada banyak yang bagus. Banyak. Oh ya maksudnya rapi. Yes. Tapi kan nggak estetik luxury gitu. Ya enggak, tapi at the very least enggak begitu, ngerti enggak sih? Iya. Paham dong. Tapi gue tetap maksud aku ya, paling cringe emang udah My Hero lah fandomnya emang kacau lah. Dan yang di-emphasize sama algoritma dan orang-orang jadi pada bikin dan ikutin, wah kita boleh ya bikin Todoroki hamil, ya udah gitu. Jadi ya Emang Which sick is aja berarti ya? sayang ya, padahal ceritanya bagus banget menurut gua. Iya, Sebenarnya. iya. My Hero. My Hero oke loh menurut gue ceritanya. Maksudnya it doesn't deserve that type of slander sebenarnya. Iya makanya. My Gue Hero. korban. Although gue belum baca sampai akhir ya. Tapi kan My Hero salah satu ketika adalah lebih kayak My Villain Academia. Betul. Karena kadang terlalu memihak pada villainnya. Betul, nggak dimati-matiin. Nggak dimati-matiin dan kayak orang kayak berpikir kayak nih orang ngapain sih diadain terus-terusan gitu loh. Betul. Kayak the backstory is too long ngerti nggak? Ya kan? Nah berarti JJK gimana? JJK juga gitu Sukuna. Iya. Tapi enggak juga lah. Enggak lah. Itu cuma di arc terakhir gitu. Tapi Sukuna itu gak pernah jadi villain. Bentar, what? Kenapa gitu? Jelasin. Kenapa Sukuna nggak pernah? Karena Sukuna itu ada just a natural disaster. Oh, tapi Seperti Dia bukan villain. definisi villain lu apa? Definisi villain itu apa ya namanya ya? Kalau kayak di itu kan kayak mana ya? Sukuna itu benar-benar di level yang kayak jujur gue gak peduli. I just want to be here and enjoy my life. Iya. Bahwa dalam enjoy my life itu destroy a couple of beings. That's just a Part of the collateral damage saja. Collateral damage. Oke, I like that kind of character. Kalau yang kayak penjahat villain yang terlalu mikir kayak aku tuh dulu disakiti, aku tuh ini Di kayak JJK nggak ada ya itu. ada. Sebenarnya itu bukan tipikal karena karena aku disakiti maka aku ingin ke dunia. Enggak, gua powerful, gua punya kekuatan luar biasa and I just don't give. Oke. I love that kind of character. Pure evil aja udah. Gak pure evil, Tapi Criminal tetap- evil. Ya kan bunuh orang. Ya, Tapi tetap dia di. Tapi artinya Aduh. tetap si Sukuna diposisiin sebagai antagonis villain dari story-nya I mean, dong. in a way. Tapi apakah dia harus menjadi villain dari the story or mereka semuanya Yes. sendiri yang berpikir bahwa ini adalah villain? Villain. Bisa jadi Sukuna sebenarnya cuma nggak pengen. Tapi kalau semua Just don't- protagonisnya mikir dia villain, dia jadi villain gak sih ke Nggak, story gua itu? nggak sepakat. Oke, apanya? Karena kalau menurut gue ibaratnya gini, misalnya gue I'm just having the time of my life gitu kan. Gue nggak ngapa-ngapain bisa jadi gue muncul, tapi kalau lu muncul gangguin gue gitu kan ya. Terpaksa gue harus. Ya termasalah tapi kemunculan lu mengganggu gue juga. Iya, kan ini ceritanya Kan this is- Yuji. Maka jadi Kenapa antagonis istilah Yuji? Kenapa kita harus menjadikan Yuji sebagai tokoh utama? Karena GG aku Tami dia. Kan gue saya pernah bilang dia tokoh utama. Gue bahkan nggak pernah asli sebagai tokoh utama. Siapa tokoh utamanya? Satoru Gojo. I love Satoru Gojo. Satoru Gojo. Ya Sukuna. Sukuna is the main Dari character. awal gue selalu berpikir Sukuna itu tokoh utamanya bos. Ya tapi kan kalau Why? Why? GG bilang Yuji main karakternya gimana? Ya itu kan kata dia. Jadi dia ngatur. Sebentar. Kalau kita bicara pakai The apa? author is not a Kalau kita reliable bicara source. pakai aliran filsafat yang dibahas sama Bung Eno Bening. Oke. Ya kan lu pasti memahami kan, Iya. apalagi di aliran yang sekarang baru dekonstruksi dan lain sebagainya kan. Begitu Begitu teks begitu teks itu sudah Oh. lahir, ya dilahir, maka dia udah Open to dia akan interpretation. terlepas dari Autornya. Autorial intent udah nggak terlalu itu. Walaupun memang kalau dalam bidang ilmu hukum nggak bisa kayak begitu, tapi again Fiksi ya kan? kan kita bicara fiksi kan. Ya begitu lu udah bikin dia hidup dengan sendirinya bos, makanya bisa punya fan fiction yang aneh-aneh di bener kan? Bentar, fanfiction lebih parah JJK ya daripada We have a lot of fan fiction. Itu klaim yang sangat-sangat Valid. Enggak. Lu
Lu udah bro. Wah. Enggak, oke. Wah, Nih. sorry Lu banget tau nih. nggak, fans saking gak suka sama endingnya bikin komik sendiri loh, dan Lah, jelek iya, banget. Oh itu gue pernah lihat. Yeah. Tapi again itu kopium yang lu fanfiction borderline kriminal. Itu bener. At least Bos, fandom gue Kita itu kalau mau bikin cerita alternatif sama kayak gue main Final Fantasy 7. Iya. Ini paling gampang Final Fantasy 7. Iya. Banyak orang yang marah karena merasa Final Fantasy 7 Rebirth itu kayaknya mau mengubah sesuatu yang terjadi di Final Fantasy 7 Iya. dulu kan. Dan banyak orang kenapa sih harus berubah, kan kita kan sebenarnya pengen mendapatkan cerita yang sama tapi dengan teknologi lebih modern. Gua liat geng yang kalau bisa bikin alternatif cerita yang endingnya lebih baik dan menurut gua lebih baik kalau nggak begitu, kenapa tidak? Nah itu yang memecah Bener. fans Fandom. buku-buku Iya. kayak begitu. Dan JJK tuh dia bikin fanfiction yang alternative ending kayak everyone live happily ever. Itu kayak bener-bener cuma pengen mendambakan kehidupan yang bahagia Coping gitu. mechanism aja. Karena kan gini, karena kan lu ngerti kan, bahwa kita baca komik ini kan sebenarnya buat Iya. coping Iya, kan. Tapi iya. kemudian kita. ternyata pengarangnya itu sakit jiwa. Benar. Jadi dia juga nggak rela kalau lu copy dengan ini. Dia Iya. ingin mengingatkan sekali lagi sebenarnya kayak Game of Thrones. Iya. Iya, karena George R.R. Martin literally memang saying that. Iya dia memang, pengen Gue pengen torture the gue pengen audience. bikin kisah yang membuat lu sendiri memikirkan tentang ya hidup yang Oke, tapi to be fair JJK endingnya bukan yang modulo ya, cuman maksudnya yang itu bukan modul. tapi pasti ada yang dulu belum selesai. Iya. Saya pasti ada yang bilang, "Kak, tapi kan modulo gitu kan." Ini enggak dulu, tapi Oke. maksudnya JJK ini nih endingnya lumayan happy ending yang gue surprise jujur. Nah, anything without Gojo is not happy and asik. Nah, tapi gue menarik aja belum lanjut ya. Jadi kenapa menurut lu Sukuna itu ada protagonis malah? Oh. Karena menurut gua dari segi mananya lu bisa bilang dia protagonis? Protagonis atau anti-hero? Anti-hero pun enggak. Enggak lah. Yeah, I think it's the story of him trying to find, ya gue kan selalu suka karakter-karakter kesepian ya, karakter-karakter yang sangat powerful dan kemudian kesepian gitu. Dan perjalanan Sukuna ini dan kemudian dia juga mencari kenapa dia masih ada sampai sekarang gitu kan, karena kan dia dulu bikin janji deal gitu kan. Dan memang karena memang dari awal gue pingin menikmati hidup gue, I want to devour gitu kan. And to devour the best thing in life, you need to have the best enemy in life, the best food in life, basically semua yang the best gitu. Jadi ini sebenarnya menggambarkan ya, gue bisa relate karena itu sesuatu yang gue rasakan juga dalam hidup. Gue always want to be the best, doing the best gitu kan dalam hidup ini kan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya itu yang digambarkan sama Sukuna ya harusnya karakter utamanya kayak begitu. Ya, soalnya dia paling relate ke Sukuna. Iya bener sih, bukan karena gue paling relate sama Sukuna. Gue gak bisa relate sama Yuji Tadori gitu kan, yang kayak save everyone and I feel like why? Gak bisa dilihat sama Berarti gue juga. lu lebih relate ke Sukuna dari Gojo. Gojo gue relate Gojo soal The powerfulnya. the powerfulnya. Tapi Powerful and lonely-nya. Sukuna adalah sesuatu yang gue dambakan bisa gue lakukan, tapi Oh, lu mendambakan bisa melakukan yang Sukuna lakukan. tapi gue gak bisa melakukan itu karena di dunia nyata Bahaya gak bisa. Oke. Ini No, dah. I know. Rada bahaya. I know. Gue bilang, Yeah, I've been living with this guy for many years. I've been knowing him for many years. You already know me for what, 34 years? Yeah, 36. 36 right? Yeah. Jadi makanya kalian nonton Weekend gak? tahu. Wicked. Tahu. Mungkin Yang ya. kedua belum nonton. Yang kedua belum nonton ya, tapi kan situ ada karakter namanya Glinda kan. Iya. Nah Glinda tuh ada theme songnya sekarang, Girl in a Bubble. Oh, itu baru yang nggak ada di Broadway. Bah, Ya? nggak ada di Broadway. Oh, It's a very nice song. I really love it. Dan gue pada saat gue mendengarkan lagu itu, kemudian gue berpikir ya, sometimes gue kayak Glinda. Dalam artian ada posisi-posisi yang harus gue ambil karena ya gue terekspos ke publik. Tapi sometimes Sebenarnya. that's not me. Berarti lu kalau nggak bikin podcast lu vigilante berarti ya? Jadi, kalau nggak jadi lawyer, Tapi gue adalah lawyer. Iya, Yang mau tidak mau harus selalu taat dengan hukum gitu kan. Betul, Tidak- betul, Satu betul. tidak mungkin gue mengadvise orang untuk melanggar hukum. Iya, Tidak iya. mungkin kedua gue mengadvise klien gue untuk melanggar hukum. Betul. Dan sebagai lawyer, sebagai officium nobile, tentu kita harus selalu mengatakan hal yang benar dan sesuai dengan hukum. Betul. But is that the truth or that the real us? Nah, sometimes gue melihat ya Sukuna itu adalah if Wah. only I'm living in a different world where I can be totally free, I will be Sukuna. Oke. Tapi nggak bisa karena di dunia nyata kita tidak boleh melakukan hal. In alternate universe. In an alternate universe, I would love to be Sukuna. Dan gue lebih senang jadi Sukuna daripada jadi Gojo. Why? Lah,
Gojo juga Oh iya itu make sense. Karena lah. Gojo itu Nggak, nggak restrain dirinya. Itu make sense. Merestrain Ya, nggak? Gojo terakhir Geto ngomong. Iya Gojo kan Geto sebelum berpisah ngomong ke Gojo. yang mana? Oh, lu powerful karena lu Gojo, kalau lu Are Gojo you- jadi yang powerful. Tapi Yang sebelum di- bagian itu kan sebenarnya dia menanya kan. Apa? Sebenarnya kan kalau lu mau mengubah Ya dunia, dia bisa. Goalnya can do it. Geto kalau misalnya you dilakuin sama can Gojo destroy bisa. the entire world. Iya. Iya. Berarti jatuhnya si Gojo lebih selfish dong. Enggak, Kenapa? dia restrain. Nggak, kenapa dia lebih Sukuna itu selfish? adalah Gojo udah melepaskan itu semua kayak I can destroy. Bahkan gini, gue mau destroy world semua gue nggak mau destroy world semua gue. Ya tergantung mood hati gue lagi hari ini gimana aja. Nggak, kenapa lu bilang Gojo Iya lebih maksudnya selfish? kalau gue kan ngeliat kan Gojo kan powerful gitu kan, dan dia bisa merubah tatanan JJK sesuka hati dia gitu sebenarnya. Kan. Kalau dia mau. Kalau dia mau, tapi dia juga nggak mau kan, karena dia nggak mau aja. Bukan. Kalau Gojo, Bukan, enggak dia enggak? dia kan pengen sebenarnya, cuman dia bilang kalau dia bunuh semua yang tua-tua Iya. itu bakal diganti nama sama aja yang korup juga dia bilang. dibunuh juga ujung-ujungnya. Nah karena Tapi studentnya udah push. udah ada yang bisa gantiin. Betul. Enggak saat dan juga terpus sama Sukuna dan lain Dan udah sebagainya ya juga. dan udah genting lah. Tapi students udah ready lah untuk take, udah gantiin. Ini kalau gue akan teringat pernyataannya Fauraul ke Superman di film Superman pertama. Apa tuh? Apa yang membedakan antara lu dengan gue dan kenapa kita jadi lebih superior secara evolusioner? Because you are still being restrained by your morality. Asik. Anjay. Dan bener sih kayak Sukuna is not waktu bound to anything. iya waktu yang fight terakhir itu kan si Sukuna kan sering itu kan tema yang berulang-ulang juga dia ngomong yang Gojo tuh karena dia masih apa ya attach sama beberapa hal tuh dia nggak bisa Iya. let go semua makanya dia Betul. kurangnya di situ. Oke. Itu. Dan Nah, dia itu. juga ngomong ke Yuji kan yang di domainnya juga itu kan temanya itu sebenarnya. Itu Dia udah nggak peduli sama kayak You know, the value of it's not life. fun restraining yourself. Karena by the end of the day, you don't feel like. Ram, But tapi kalau lu ngelepas semua itu nggak restrained by anything, artinya lu nggak punya value in anything juga kan akhirnya si Sukuna juga gitu kan. Oh, enggak, gue gak setuju kalau Ayo, bagian itu. ayo. Karena by the end of the day, bukan lu gak punya value apapun, lu punya value. Ya bikin lu happy aja. Utilitarian. Iya, no. Kalau I like the book, karena punya bukunya tuh di The Hedonism, Philosophy of Hedonism. But the most important thing from hedonism philosophy itu bukan kayak mengejar kenikmatan dan lain sebagainya, tapi to be free. That is, ya you do what you can with what you have and feel happy about it. Dan Sukuna, being the most powerful being in this universe, ibarat kata begitu kan, have that kind of luxury yang nggak semua orang bisa. Kita sebagai manusia akan selalu hidup kan kalau apa film Joker we live in a society. Iya. Jadi biar bagaimanapun juga sebikin bebas apapun kita akan selalu stuck dengan ya ada batasan-batasan. Berarti lu nggak setuju dong dengan filosofi endingnya Jujutsu? Karena akhirnya filosofi Sukuna yang itu kan dikalahin sama filosofinya Yuji. Iya, memang itu banget makanya gue bilang itu Jujutsu. Makanya menunjukkan kesedihan gitu. Iya. Makanya lu nggak suka sama endingnya? Tapi emang kita pernah diskusi ini kan? Belum Iya, sih. nggak, Ada kalau debat tuh gak sempet ya? Belum, Oh, nggak belum. sempet nyampe Oke, ya. sekarang kita bahas debat endingnya nih berarti ya. Berarti menurut lu itu ending yang perfect for JJK? Perfect enggak, cuman menurut Maksudnya gue sesuai. good enough ya. Good enough. Masa Sukuna dikalahkan dengan Talk no Jutsu? Iya makanya gua juga pas itu Mengingatkan gue apa tadi? Ceramah no jutsu. Ceramah no Jutsu. Ceramah no jutsu. Gak, gue sekarang masih nggak ngerti loh Naruto, konsep gue domain nggak expansionnya tahu, Yuji tuh. gue nggak terlalu itu Naruto. Nggak, domain expansionnya Yuji tuh kenapa bisa Ya, aneh itu. ya kalau misalnya according to the book itu Iya. tuh dulu kan domain expansion sebenarnya nggak selalu violent, ya kan. Baru di modern Jujutsu World baru kayak ada sure kill, ada yang sure Ya, hit. ya. Baru itu nah Yuji tuh jadi nge-restore yang zaman dulu gitu domainnya Apa yang, biar kena genjutsu? yang nggak gue nggak tahu itu. Oh berarti Sukuna kena genjutsu. Genjutsu itu kayak Ilusi. Berarti Itu dari Naruto. Oh, right, right, oke, Sukuna oke. di brainwash dong sama Yuji. Enggak dia di place di. Nah menurut gua Yuji ini kan dia kan udah punya, dia tuh kan sure hit-nya tuh ke soul-nya ya. Itu kan kayak curse-nya kayak dihen kayak begitu ya. Jadi dia ngomong langsung ke soul-nya apa segala. Dan menurut gua Sukuna tuh nggak kalah karena diceramahin sama Yuji. Dia emang udah lemah karena udah berantem sama yang banyak-banyak itu. banyak orang sih. I mean I'm quite proud with Dan- Sukuna's achievement. But... Iya dan abis itu juga kan Meguminya juga mulai fight back abis itu kan. Betul. Jadi sebenarnya bukan karena di lecture terus dia kayak filosofi gua kalah gitu, enggak gitu. Buat Indian kan ada lecture-nya. Karena lu ngomong tadi lu bilang Iya, karena ini iya, filosofi iya. kalah. Lo enggak, iya, cuman maksudnya Hah? di frame sama GG Akutami filosofinya Sukuna itu kalah sama filosofinya Yuji I gitu. don't Tapi think so. bukan Sukuna Fakta kalah bahwa lu karena kalah lecture powerful, itu. Enggak berarti filosofi lu jadi kalah juga. Nah, tapi framing di sini menurut gue di framing sebagai the inferior philosophy. Iya dong.
Tapi menarik sih, maksudnya gue masih nggak ngerti beneran pas baca tuh gue masih nggak paham gitu. Sukuna tuh kalah secara apa, terus ngapain dia? Kalau dia bisikin soulnya dan bisa berhasil, berarti Sukuna masih setengah powerful itu dong. Dia punya soul, ternyata masih punya weakness. Dia masih punya restraint. Iya, masih punya restraint dia, karena soulnya baru dicolek dikit, bayan lah gitu. Oh enggak, lagi-lagi. Enggak. Dianya kan sampai in the end, even though di domainnya Yuji, dia tetap lawan. Dia enggak. Tapi emang dia tenaganya udah buy-in. habis. Tenaganya udah habis. Abisnya tuh karena tenaganya habis, Benar. terus Meguminya fight back. Nah, Udah itu yang itu gue bilang kan, aja. jadi tuh domain expansion-nya si Yuji tuh Dia kontribusi jadi- kuat. Iya, Iya, bisa. iya, Iya, iya. gitu. Itu karena tadi he can touch the soul. Jadi maksudnya lu bisa distraction at the soul level. Biasanya kalau kan distraction Jadi fisik, soul tapi sama soulnya. Meguminya bisa dong. Kan Iya. dia pakai badannya Iya, Megumi. iya. Oke, berarti lu bener-bener kayak masuk ke si pure Sukunanya. Betul. Which means Iya. wah, harusnya pure Sukuna adalah pure evil kan kalau misalnya dari Iya. ini lu. Tapi ini bukan ini. Jadi ini bukan masalah pure evil atau tidak, tapi karena dia punya kekuatan untuk menghancurkan soul ibarat kata. Jadi itu justru kekuatan yang paling berbahaya. Iya. Karena nggak semua orang bisa melakukan itu, bahkan nggak ada satu bisa melakukan itu kecuali si. Nah tapi in the end Sukuna juga bilang kan Dia nyesel. dia pengen take a different path. Iya. Pingin nyoba. Iya tapi kan Oh, ya artinya tobat dong, berarti berhasil Ya tobat. bantulah. Enggak, artinya dia Ada, reconsidering dia beneran. narrative wise, Kalau artinya gue sih akan filosofi mikirnya kayak dia oke, inferior. karena gue udah melakukan ini semua dan ini kayak udah seru juga, tapi gue juga tertarik juga sih kalau gue mencoba jalan lain apa yang akan gue lakukan. Nah iya bisa jadi. Lagi-lagi tetap superior kompleks ya. Kayaknya oke lah gue udah mainin game yang ini, I want to try another game. Iya, iya. Ya, given iya. that you have unlimited time and unlimited power ya. Ya, if you have unlimited time, unlimited power, why not? Tapi kan permasalahan kita hidup tadi, kita kan limited time, limited power, limited in everything ya. Jadi beginilah hidup kita. Tiba-tiba gue jadi kayak, Jadi meaningless of life gitu. no, it's not meaningless, it's still a fun life. Cuma tadi kan, karena kita hidup memang masih harus banyak keterbatasan. Berarti ya secara challenge lebih challenge Dunia nyata. Gojo dong, dia kan restrain. Challenge maksudnya. Maksudnya lebih challenging for the powerful kan, the battle of the powerful ya. Gojo secara ethics dia kan menahan dirinya untuk jadi powerful. Sukuna nggak menahan dirinya untuk jadi powerful. Berarti for the challenger Bukan, dia bukan menahan diri untuk Enggak jadi sih. powerful, Emang? dia lebih menahan diri untuk tidak menggunakan tidak powernya. powernya gitu loh, Ya, secara ya. super powerful. Berarti still lebih challenging pet Gojo dong Oh dibandingkan pet iya lah, Sukuna. ya kalau challenging Oh, itu iya benar, lah. itu benar. Ada benarnya, tapi boring aja. Ya, karena filosofi dia adalah ya begitu. Betul. Apa tuh Ya, filosofi? filosofinya adalah kalau apa ya? Because you have so much power tapi you cannot use it, itu hal yang paling memusingkan. Iya. Tapi bukankah ketika ada challenge sama restraint sama barrier itu justru yang bikin sesuatu yang jadi lebih seru ya? Enggak. Kenapa tuh? Menjadi tidak menyenangkan. Oke, kayak kita main game fighting misalnya kan. Kayak tadi nih. Main game fighting itu mesti jadi seru kalau lawan lu seimbang, sama-sama jago, sehingga akhirnya lu menikmati. Tapi ketika misalnya lu bermain dengan ngasih fur, nggak menyenangkan sebenarnya karena Enggak. lu menahan diri aja. Enggak, tapi kalau misalnya lu hidup cuman untuk kesenangan lu, terus semuanya permissible, lu nggak ada moral code apa segala, itu bakal seru untuk sesaat, tapi lama-lama lu bosen gak sih? Wah, itu kayak main Grand Theft Auto tapi pakai cheat code. Iya. Betul. Tapi kan perjalanan mencapai tadi itu kan butuh waktu. Sukuna kan nggak tiba-tiba jadi kuat juga. Nah, tapi kan Sukuna ini ceritanya udah sampai situ kan? Iya betul. Tapi kalau udah sampai situ kan jadi membosankan kalau dia nggak ada ini lagi. Makanya narasi yang diulang-ulang tuh kayak about love, ya itu yang Oh ya, yang the one that Media will Feel Love, teach you ya kan? Ya, about ya, love. ya. Itu kan hinting bahwa dia tuh missing something sebenarnya. Even though dia udah take everything, bertingkah semaunya apa segala, tapi masih ada sesuatu yang missing. Makanya in the end dia tetap pengen coba deh gue ubah, coba deh gue coba cara lain. Nah itu secara naratif artinya diliatin bahwa filosofi dia inferior dari Yuji. Enggak juga sih, karena Yuji bahkan kayak baru pertama kali menang dan belum bisa dites secara waktu. Mungkin di Jujutsu Kaisen mau dulu kan. Apakah dia dapat lawan alien? Makanya gue It's a bilang, soul name, why alien? makanya gue bilang ini modulo harus di-exclude, ini susah nih kalau dimasukin. Modulo itu fix banget adalah Boruto-nya JJK sih, beneran. Jujur gue belum baca sih, kan lu udah baca? Lu belum baca sama sekali? Bohong. Nggak, gue baca 2 chapter doang. Gue baru baca 3 chapter yang terakhir. Nggak ada di Gua- depan nanti. Gue baru 2 chapter. Gue baca Gua baru 2 sampai si Nah, gue baca pertama gue langsung males. Jangan di spoiler. males banget bi. Jangan di spoiler. Lu masih enggak, Mak, lu masih mau ngikutin? Iya lah. Apa sih? Ini kayak Naruto ngikutin Boruto ya. Enggak gini, gak bisa, harus diikutin no. Ibu ngikutin tapi Baca aneh banget. aja, Gua baca. Iya baca Baru baca 15 chapter. Belum sempet, ya makanya gue bilang gue bakal. Iya. Tapi lu udah baca kan? Tapi ini Terus belum gua- sempat. Gue tahu belum sempatnya karena apa? Apa? Iya, Bang. It's not because of you don't have time. Karena baca komik itu sangat butuh waktu sangat cepat. Iya. Hatinya belum siap. Hatinya belum siap. Lu pernah nggak? Maksud gue masa lu 2 chapter aja masih Iya, nggak lu ngerasa dengerin. sih? Itu aneh.
Gua tuh kayak kalau ini penting untuk gua. Gue pikir ya lu sekarang kita udah kayak bahas beberapa kali di grup. Gue pikir lu baca lo. Iya. Belum. Oh, Nggak iya. gini. Pas di Untuk apa gua. lu spoiler gila lu. Nah, untuk gua kalau sesuatu tuh penting ya. Hah? Gue tuh harus set aside time yang kayak oke ini gue konsen gitu. Oke. Gitu Jujutsu Kaisen. Gua nggak Ya sepenting itu. gue nggak bisa cuman kayak oh ya lagi OTW kemana gue baca deh, nggak bisa gue harus saya set aside. But actually you won't miss anything sih. Enggak, tell me, lu udah Yeah. baca 2 chapter kan? What do you think? udah. What do you think? Ya it's weird. Jadi gua nggak tahu si Modulo ini. Jadi ini ada lanjutannya. Ini lu gak apa-apa gua cerita ini. Nggak apa-apa. Oh, dia kayak 70 tahun suka ada. Tapi Premisnya dia, sampai premisnya dia. sampai 2 chapter aja. Iya, premisnya aja. Oke, oke. Chapter 1 bahkan intinya adalah dunia setelah Sukuna dikalahkan. Oke. Intinya siapa sih si Yuji apa? bukan Yuji siapa? Cucunya Yuta. Ada kayak Yuta Okosu. Anaknya Yuta. Anak Sama cucunya Maki Yuta. Zenin. Yuta Oh, dan cucunya Yuta. Maki. Yuta sama Maki akhirnya Kawin. iya. Terus diliatin sama Rika pas kawin tuh. Terus punya anak. Anak ini cewek cowok. Yang cowok nih jadi si Makinya. Dia punya Oh. Heavenly Heavenly Restoration. Nah, ceweknya jadi si Yujinya. Ya. Gitu loh. Dan ini kayak dualisme adik abang, siapa yang paling terbaik, siapa yang paling live up to the Iya, expectation iya, gitu iya, loh. iya. Oh, tapi lawannya apaan? Alien. Kenapa jadi dandan? Enggak tahu. Makanya gue bilang Naruto. Nama tahu gak bahkan sekarang kayak nama raja alien siapa? Dabura. Itu bukan di Dragon Ball. Iya, Iya, Dragon Ball. Gue udah spend my time glazing JJK terus mau dulu di Iya kan kayak kesel banget. apaan banget. Tapi satu hal yang mesti Right. kita akui, gambarnya lebih bagus. Oh, iya, Oh. bagus. Soalnya gambar bukan GG. Iya, gambarnya bukan GG. GG tuh jujur ya, I love JJK cuman GG gambarnya kurang sih. Bro, dia pernah gambar Gojo kotak doang anjir. Gue kayak ya elah gitu. Bener-bener lu. Jujur. Horikoshi menurut gue gambarnya bagus banget. Fair and square. Bagus banget. GG kalau gambar GG kadang-kadang sorry banget nih. Nggak upload ditukar dengan fandom. Sorry Ya. banget. Itu the price that you have to pay. That's what you get. That's the price that you have Iya, to pay. price that I have to pay. Cari ada deh Gojo cuma sepetak doang kotak gitu di gambar. Mungkin bukan di sini ya. Tapi Kayak memang urat-urat iya, gitu. gua mendapatkan makin tapi banyak. gue mendapatkan kesan ya memang kalau lu punya satu karakter sangat hype dan kemudian lu kebingungan untuk menggambarkan atau menunjukkan pertempuran yang dahsyat antar karakter itu, ini yang sering terjadi di beberapa manga terkenal di Jepang kan. Ya kayak misalnya kalau Bleach ya kayak Yamamoto Genryusai Iya. gini. Ya, Akhirnya kentang. Sama kayak Kentang. kentang aja, lu baca Bleach gak? Enggak. Aduh, Susah tuh. memahami. Tapi ya Oh, itu oke. luka yang gua rasakan situ jauh lebih mendalam ketimbang Gojo mati. Karena Oke, gue Iya. mau nanya. Gojo masih deserve that nggak? Gue mau nanya deh. ya Lu- lu masih mendingan lah. Lu pas found out Gojo mati tuh lagi gimana? Lagi di mana lo? Gua nggak ingat sih gue lagi di mana. Kalau lu sampai ingat itu luar biasa. Tapi gue ingat gue baca. Dan gue kesel. Gue ingat gue sama Hilmi, ada Hilmi by the way guys. Ya, Gue tuh lagi talk. Gue lagi talk di embassy. Oke. Gue lupa embassy apa? Apa Mi ya? Belanda ya? Oke. Gue Terus lagi talk embassy ya. nangis Belanda. aja lu. Enggak bro, gue kan lagi jadi speaker. Terus HP gue ting gitu kan, DM masuk gitu dari orang followers random. Oke. Banyak yang kayak Kak Gojo Anjir, titik gitu Wah, kan. mati. Terus abis itu Gerald temen kita, Bi, whatever you do jangan buka Twitter. Oh, Gue tung. Wah bang, gitu kan. Gue harus baca nih kan. Gue masih tau gue udah gak konsen. Udah pasti gue. Gua nggak I can konsen. understand why. Kayaknya gue ngomongnya ngaco di situ. Udah tuh abis itu gue sama Hilmi yang baca, dia buka Twitter duluan ngeliat tuh leaks ya, nggak bisa avoid leaks kan. Dia kayak wah kak gawat nih kak, wah kak gawat nih. Gue udah kayak wah bangga, gue nggak bisa, gue takut banget kan baca. Sampai akhirnya gue baca tuh, akhirnya gue buka lah, maksudnya gue buka, itu kacau banget sih, separah itu. Tapi entah kenapa gue udah menduga karakter kayak begini emang akhirnya gak akan menyenangkan. Karena karakter terlalu kuat seperti itu, Gen Shigeko ni problem. Tapi gue juga udah tahu dia pasti akan mati ya untuk gue. Tapi cara matinya itu gila banget menurut gue. Kayak di expose ya. Kan dari chapter sebelumnya, terus tiba-tiba mulai chapternya kayak Sebenarnya, gitu. Kalau balik gue boleh bilang, Bleach sudah melakukan itu duluan sih, karena Mungkin bicara udah gua nggak badan baca yang itu. terbelah dua itu juga. Bener ya? Enggak. Mereka berdua mati dengan cara Mati sama. dulu. Sama. Yamamoto Genryusai juga Nah, maksud maksudnya gua- Yamamoto kan? Iya, sebenarnya kalau Vertikal atau- kalau Gojo ini Horizontal. agak diagonal, agak Gini aja. Bener juga. Nggak, maksud gue. Dan itu bahkan setelah episode yang oke. Dia lagi epic-epicnya itu. Literally gue sekarang baru menyadari sesuatu. Oh. Si ini ngopi.
Oh iya. Soalnya Kopi. chapter sebelumnya kan dia lagi Bener, lagi kata sebelumnya tuh menang. Tenchi Kaijin itu gua waktu Tenchi Kaijin di Twitter tuh gua masih ngeban kayak wow, gila Yama, so Akhirnya kan good, dia so tunjukin strong. kekuatan paling gilanya kan. Gila keren Iya, banget. iya. Terus chapter berikutnya Nah itu, iya. Jadi actually dia just doing what Kubo. Tapi Yamato lebih disrespectful sih, karena dia bener-bener kayak lagi epic-epicnya gitu loh. Sedangkan Gojo kan udah kita udah dapat epicnya Gojo gitu loh. Oh Ya, dia belum pertemuannya lama. dia belum sempat. Belum sempat. Oh. Dia kan belum sempat Jadi kalau screen time Gojo tuh. sih Iya. sesuai deh. Kalau yang motor gitu Iya gitu Nah, jadi banget. yang chapter sebelumnya kan it ends kayak si Yuji bilang, oh Gojo won. Yeah, I know, I Ya remember. kan? Habis I itu remember tiba-tiba that the shit. next panel Geto. Iya. Kan gitu. Geto pertama. The very first panel next chapter. Gitu ya? Geto. Oh iya benar. Makanya pas gue baca, gue kira kan flashback. Ternyata bukan. Iya benar. Oh, itu Mati dia. itu gila sih. setelah mengucapkan nah I would win. Iya. Nah, I win. nah, Emang jadi Untuk gua sama dia waktu itu kejadian yang itu ya. Nah itu. itu meme rame langsung tuh. Meme Langsung rame. Nah, I win kan langsung. benar itu langsung. Enggak, itu masih lebih mending. Dibandingkan dengan apa yang disampaikan ya sekali lagi Yamamoto di Shikigami. There is no better security better than me. Terus mati. Aduh itu jelek banget itu. Tapi dari semua Kalau ini adegan bikin depresi gue nih, gue jadi teringat kenangan buruk gue sama Bleach. dari Yamamoto Gen Ryusai, Epic Death itu kan salah satunya Gojo yang Jiraiya. ketiga ada Ace. Wait, Nggak bagus. Menurut lu nggak merasa itu karena orang juga sedih banget pada waktu itu. Gue ngerti itu sedih karena itu pertama Naruto kali belum One nyampe Piece. sana lagi. Oh, apaan? One Piece. Oh sorry ya. Mohon maaf ya. Seriusan? Udah lama banget bos. Lu crazy. Udah puluhan tahun. Oh, Lu lu crazy. kacau. Udah belasan tahun. No way nggak tahu. Nggak, ada like no way lah dia nggak tahu. Kacau sih. Enggak, tapi gini. Ini kacau Gue baru mulai nonton Naruto. Nggak One Piece. One Piece ini. Tadi dia Tadi bilang gua ngomong Jiraiya Jiraiya, mohon mati. maaf. Sorry. Gue baru kelar Naruto, gue baru mulai Shippuden. Wah, lu ketinggalan berapa belas tahun? Paham. Jadi I don't ya udah. Oh oke. 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 Oh, Lu shit. spoilerin aja satu apa dia yang belum dibaca. Apa? Gak ada. Gak ada. Lu gak bisa nge-spoilerin gue. Apa yang lu baca baru baca. Apa. Oh. Bacaan Hilmi sih bro. Tadi sih dia spoil juga gak peduli. Menurut gue dia baca Hikaru The Summer Hikaru Died. Oh itu Oh, iya, ada sama gue Hikaru. nonton That's a very good one sebenarnya. satu episode. Dua ya, satu apa dua gitu. Tapi itu genre apa sih? Misteri. Misteri sebenarnya. Tapi itu there's a kan. hint Iya, iya. of Oh, BL. oke. No, ya, Tapi cause I was sebenarnya like- the real kalau baca komiknya is mystery. Oke. Oh Malah banyak gitu. misteri. Menurut lu Kita bagusan nge-refer. gue nonton apa baca? Gue merasa Anime. sebenarnya The Summer Hikaru Died The itu Summer Hikaru Died. bosen sih kalau buat beberapa orang. Oke. Tapi kayaknya Animasi bagus banget. animasi tapi bagus. Oke. Tapi secara komik gue lumayan suka pace-nya. Tapi masih belum selesai. Oh belum bisa. Belum selesai kayaknya dia. Oh, Seingat gue gue. pikir satu udah selesai. Oh, enggak benar. Enggak, dia di anime kan cuma satu season. Iya. Habis itu nanti Oh, ada di manga masih misteri, lanjut gitu. Cause gue tuh nggak lanjut, soalnya gue nggak bisa decide ini genrenya apa gitu. Misteri sih, rasa banget. Cuman Oh iya, ada itu- horor. Cuman itu Iya. kental banget. Nah iya itu, iya. Ada hint Which- of itu memang Paham, benar. paham, kental paham, sekali paham, itu, paham, tidak paham, bisa paham. di- Tapi nggak pernah eksplisit mereka. Tidak bisa Sengaja tidak dibuat bisa kayak gitu. dihindari. Oke. Gue nonton namanya Jeff kan, dia kayak ini gitu ya. Kok pilihan-pilihan aja? Kok pilihan-pilihan lu itu sih? Jan? Enggak. Seperti pilihan Gue pilihan ngajak. Dari banyak pilihan dan library. Gue ngajak. Oh, lu yang ngajak. Dan dia jadi ngeliat ke gue kayak, lu nggak ajak gue nonton apa gitu. Oke, kirain pilihan. Dan gue Iya. juga kayak setahu gue sih bukan ya, cuman ya nggak tahu Kerasa nih. banget. Iya. Tapi kita sebelumnya kita sempat ngomongin gimana dia karakter yang mati kayak lu mau ngomong sesuatu. Iya, jadi lupa jadi ngomong apa tadi gue? Karakter yang meninggal kan tadi gue sebut ada yang kayak Oh ya, Oh, iya, iya. dia tuh enggak. Menurut gue nggak sedih sih. Iya, Ya sedih. karena itu pertama kalinya One Piece kehilangan sosok. Iya. Karena jadinya rame gitu loh. Jadi kayak Karena kan apa nggak ada yang pernah mati sebenarnya di One Piece. makanya dan kalau lu tahu Sabo itu kan gara-gara ngobatin sakit hati fans. Sabo mana ada dulu tiba-tiba diada-adain. Iya, tiba-tiba Kan ada, tuh langsung sebel muncul banget. kok. Emang Iya. sejauh itu. Maksudnya dari dulu tuh nggak pernah ada obrolan tentang Sabo. Iya kan abis itu baru Sampai dibentuk cerita akhirnya di manga tuh kalau lu sadar dibikin flashback tentang tiga mereka persahabatan bertiga. mereka. Nah, iya. Iya, Tapi masih harus lah. Kalau nggak gimana caranya? Ya makanya Sabo itu tuh gantiin Ace. Tapi menurut gue cukup hebat loh bahwa untuk satu karakter tiba-tiba baru diintroduce setelah sekian lama cukup membekas dan orang bisa menerima. Betul. Itu coping yang bagus loh. Coping yang bagus. Ya Oda lebih jago dalam membuat coping ini. Oh. Itu coping yang bagus. Gigi copingnya keren loh. Dia belum kelar manganya langsung dibikin lagi kan Gojo.
Wah itu parah sih. Sorry sebentar nih kayaknya lu lagi menghina ya. Enggak beneran. Itu parah sih. Kan balik lagi Gojo. Di mana? Dijahit palanya. Iya. Loh, kopi buat fans bro. Fans Itu marah. parah. Itu Enggak, parah. itu kita marah Itu banget. itu Enggak, parah. itu kita Itu suka parah. sebenarnya. Itu parah Itu banget. penghinaan Tapi kita. gini, Gua Enggak. gue yakin GG tuh on Twitter. Gue yakin banget. Iya. Nah, itu ngeselin banget. Itu Begitu ngeselin gue ada banget. gini gue Terus digambarin dengan jelek ya. Sumpah jelek banget Iya, gambar. gue tuh kayak I'm dropping JJK waktu itu gue nggak mau tahu. Gue udah kelar JJK, gue udah kelar. jujur itu nggak Next membantu weeknya sama mah. sekali. Tapi kok sebenarnya dia tuh ada siluet sosoknya seperti Gojo. Enggak, gue bahkan enggak. Terus tiba-tiba jeng orang jelek siapa ini? Gue bahkan pada saat gue lihat itu gue udah tahu pasti. Gue yakin pasti Yuta, gue yakin. Iya, udah pasti lah. Pasti lah, Yuta, udah Yuta. tahu ter ini. Enggak, tapi gila banget soalnya kan dia tahu ya fansnya tuh setiap minggu bikin teori Gojo will come back Tapi begini-gini. kan welcome ya. Ya iya, gue Iya. ngerti. Jadi dibikin comeback in the worst possible way gitu. Dia menggunakan Gue tuh paling suka tuh Josh Allen. kalau di Reddit tuh dari ya, we are so back. Iya, we are so back gitu kan. We are so cook, we are so back sekarang gitu. Yang gini-gini kan. Iya. Ada satu akun tuh di Twitter dia setiap minggu bikin thread panjang banget kayak teori-teori ini bakal We are begini so gini. back. Ini Gila sih. fandom coping JJK emang luar biasa sih, ya kan? Iya bener, Gigi kayak terinspirasi dari ini Game of Thrones ya. Iya, dia memang suka membuat Game of Thrones penderitaan. ada dibalikin Enggak, maksudnya cara Pseudo dibalikin make gitu. it worse aja gitu. Tapi loh. kalau ada yang balik hidup lagi ada. Yang mana? Tapi pseudo atau enggak atau Game real? of Thrones. Oh iya, of course. Sorry. Lupa. Oh shit, dia balik. Gua langsung dari situ. Wah, Game of Thrones sampai season 3. Tapi gue Iya. emang gak ada niat untuk lanjutin sih jujur. Jadi gak apa-apa. Tapi kayak Iya, oh, oke. interesting. Maybe I should Tapi notice. setuju dong, Gigi mau ngobati hati fans dong. Enggak lah. Gila lu. Sakit jiwa tuh Sakit orang. jiwa nih. Enggak maksud gue, tapi gue yang paling suka dari fandom JJK itu adalah mereka kompak untuk membunuh GG gitu. Kalau kita akhirnya ada Ya perbedaan benar. pendapat gitu. Nih, grup lu nggak lihat profile picture grup kita? Oh iya. Iya benar ya. GG dikasih rada ini kan. Iya. Nggak pernah berubah dari dulu. Ini kan Enggak bakal ganti. ini dibuat pas JJK 236 drop. Nih, Iya. mana kamera? Muncul lah. Oh iya udah. Bisa dicari Google itu ada. Bisa kok dicari di Google. Gigi coret ya. GG coret. Itu emang menyebar. Tapi kompak loh satu fandom itu kayak Gigi kurang ajar gitu. Emang no. Ya, Ini gua gue selalu sadar menghargai sih. para pengarang. Iya. Gua tidak ingin terjadi satu buruk sama GG aku tapi aku kesel. Iya kan. Sakit jiwa tuh. Oh gue respect karena kan gue agenda gue harus main terjadi kan. Iya benar. Gue respect Gigi. Mangaka favorit gue tuh. Cara gue batik kopium terbaik. Lo udah kopi terbaik, udah gitu paling paling suka milking. Iya. Iya. Ya kan dengan Iya. film apa PPT doang namanya PPT kan. Wah, Apa PPT nambah 2 juta ya kan 22 miliar kan. yang lu tonton 5 kali? Iya, kalau bukan karena kalian Ngaku mampat lu. anjir. Ngaku. Yang pertama kali. Oke, Yang pertama kali jelaskan udah. sebagai JJK hater nonton Kenapa lu bisa 4 kali? 4 kali. Bahkan kita tuh kayak cuma namanya kecil Iya. doang. Yang pertama diundang. Oke. Yang kedua emang karena ada di seriesnya ya kan. Terus ada lagi. Bentar, yang kedua ini jadi lu nonton dengan free will lu sendiri. Free will dong, free will. Oke. Emang pengen tahu aja gitu kan. Oke. Tapi kan lu udah nonton yang diundang pertama. Iya. Kenapa Enggak lu kan yang nonton pertama bukan itu. Pertama kan premiere doang. Kan ini kan Ya recap. premier kan nonton juga. Ya Iya, kan gue ingat yang itu kan yang apa? enggak kan biasa kalau ada hidden itu kan? Hidden treasure. Itu apa? Hidden inventory. Hidden Balik sama second treasure gue. Jadi itu apa ya kan diundang kan biasa kalau ada anime baru rilis tuh diundang. Ah. Walaupun cuman series. Terus kan ada yang special screening, itu Iya. harus sendiri. Iya. Kan itu kan di recap, maksudnya udah tayang anime udah tayang nih kan. Iya. Diundang lagi gue. Ya iya cuma maksud Oh, gua datang kan lu lagi. Kan saya media wibu Pak. Oh, iya, benar. ya kan? tapi kan yang lu udah nonton. Iya. Terus ini secara free will lu nonton lagi. yang free will sekali, yang free will dengan sekali. uang lu kan. Iya. Enggak lah, Padahal lu udah yang free kan nonton. adalah kan. Itu bayar namanya. Iya, Ya saya kan ya, maksudnya tidak extra pay lah. Nah yang berikutnya yang extra pay bareng kalian. Si Nah, Hilmi, oke. si Hilmi, tau udah ada tiketnya. Perasaan lu kan bilang enggak, Benar. kan bilang iya nonton Enggak, gitu. itu yang kelima. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kayaknya nobar deh, kayaknya ada nobar deh. Nonton lagi kan? Sama teman-teman ngajakin nonton yuk gitu loh. Terus gue kayak, Oke. enggak, tadinya nggak buat kayak have fun bareng teman-teman tapi bukan niatan ngumpul buat DJK. Tenang, My Hero episode 1 dulu gue tonton 20 kali kayaknya. Lebih banyak lah, tenang aja. Terus yang keempat? Yang sama kalian. Diundang kan sebelum
Jujur gue gak merasa ceritanya koheren sih. Iya, Emang bener begitu. Gini, Gak, dia udah bingung gue menjelaskan ini. suka banget sama art hidden inventory Ya ya. iyalah. Tapi gua kan tahu. nggak sesuka lu. Gua enggak. Enggak selamanya datang suka dong, Bro. Sampai 5 kali. Berarti lu GG banget ya, suka menyiksa diri Ya itu, sendiri. gua GG. Gua respect GG aja. Gua datang 5 kali demi GG udah Jadi- comeback Jojo gua. Jadi, Gojo. jadi lu masokis. Kok masokis? Wow. Gua agenda gua kan emang slender JJK fans aja. Gue ada banyak Dengan yang belum memberikan bersensor dalam ini. uang ke JJK. Enggak. Apa sih? Kayak gini loh. Bro, gua Gua dipaksa nggak lu gini. pada anjir kalau nggak ikut. Oh, dipaksa. Dipaksa. Hilmi bro, Hilmi kan yang paling baik di antara kita. Jadi orang akan bertanya pendengar siapa sosok Hilmi ini siapa? Jangan, itu kita jaga rahasia. Rahasia, oh iya. Jaga rahasia, jaga rahasia. rahasia. Enggak Kasihan. gini. Gue ngerti kalau lu nggak suka atau lu biasa aja gitu. Tapi kayak gue biasa aja nih sama My Hero. Heeh. Gue nggak akan nonton filmnya 5 kali sih. Iya sih. Enggak. Betul. Bener sih. Itu ya problem. Ya problem dude. Nah, akhirnya kan yang kemarin Itu kayak bener-bener ya benci itu emang sebenarnya cinta. Cuma dia Benar, diri aja. benar. Nah, ini contoh orang yang denial tuh adalah over explanation. Over explanation bener. Oke, no, Lu over kenapa? explanation Itu over banget. explanation itu menurut gue. Pas saya JJK, susah menjelaskan ini ke fans JJK ini. pas JJK Zero lu nonton berapa kali? 2. Nah, kenapa yang hidden inventory 5 kali? Ya undangan-undangan kalian kan banyak undang-undang gua. Lu suka banget sama hidden My Hero inventory. nonton 7 kali tenang aja. Pokoknya tetap Gak apa-apa ya, gue tahu My Hero. Cuman Doraemon JJK Doraemon nonton 4 kali biasa aja diundang. berarti di bawah JJK. Iya bener. Oh ada yang di atas JJK juga lebih banyak film-film India gua nonton lebih. Nah, gini, tapi gini. Film India banyak yang bagus bro. Enggak, pertanyaan gue film India apa nih? Singham. Singham, udah pasti. Udah tahu deh aja Singham. Terus Maharaja lagi bagus. Oh, itu Maharaja. bagus banget. Exactly. Itu Itu film siapa? bagus Film apa sih? banget. Film Maharaja India. bagus Maharaja. banget. Bagus Oh, ya? film Bagus. series atau film apa itu? Satu film, nggak Satu series, film. Di Netflix ada. Premisnya apa? Enggak, jangan. Nggak boleh ada premis. Gue tau premisnya yang aman. Oh ya udah. Jadi ada sebuah keluarga di India. Oh ini di Netflix. Netflix. Oh, gitu. Yang tiba-tiba rumahnya kemalingan. Mm-mm. Nah keluarga ini aneh. Dia itu mensekretkan sebuah Gucci gitu lah. Enggak, Oke, gua tong tahu deh. sampah. Tong sampah. Oh, kayak gue tahu deh. Tong sampah dan dia lapor ke polisi, tolong tong sampah saya hilang. Dicari, Udah iya. sesimpel itu. Oh gue tahu film ini. That's Iya, good. ini filmnya bagus soalnya plot twistnya bener-bener gila banget gitu. Cuman Genre-nya Itu apa? bagus. Bukan horor kan? Bukan misteri. Bukan Komedi. misteri tapi bukan misteri horor. ada misterinya. Tapi enggak kok komedi. Enggak. Bukan Enggak komedi. Awal-awal lu bakal berpikir ini komedi tapi enggak ada ngelawaknya Benar, sama iya. sekali. Tapi speaking about plot twist, apa ya plot twist yang paling dahsyat di manga pernah kita temuin ya? Plot twist paling dahsyat di manga ya inilah paling baru. Aduh, dia belum nonton cuy. Belum baca. Gak usah ceritain. Apa ya? Oh Naruto yang tadi lu ceritain. Naruto lu nggak udah- ada. Lu tau Pain kan? Enggak Oh tahu. itu Ya. bener itu plot twist ya? Nggak tahu, Bagus nggak dong, tahu, kan nggak kita tahu, nggak ternyata. Oh iya sih. Iya dong. Tapi entah kenapa gue gak merasa Ada perasaan gue di. karakter namanya Pain. Masa lu nggak tahu ada karakter namanya Gue Pain? belum nyampe situ kayaknya. Oke. Karena pas aku di cover gue biasa aja loh. Iya, aku Gua juga rasa merasa biasa aja. Oke. That's not a good plot twist. Plot twist yang Gue bilang plot twist yang Attack on bagus. Titan. Benar. Ya inilah apa? Benar. Ini oke lah. Ini oke lah. Udah pada baca lah ya, udah Ya, pada bukan, baca. sekarang udah selesai. udah. Gas, Ya gas. plot twist paling parah ya The Whole Attack on Titan 1. Yang kedua yang ini yang paling bener-bener bikin Multiple sih itu. geger. Yang paling geger ya inilah si siapa? Bartomelo sama siapa? Bartomelo. Bartolomeo siapa sih namanya? Bartolomeo kan? Sama ini Bertolt. Bertolt sama siapa? Abangnya? Abangnya. Rainer, bukan? Iya Rainer. Rainer. Anak langsung Pak Haji saya mah. Hah? Haji Mesa itu anak emas, gak dimati-matiin maksudnya. Oh. Kita bilangnya anak emas, kalau di fandom bilangnya anak emas Pak Haji gitu. Iya, itu yang pas ternyata mereka Itu kan the title, paling ya. paling main gua karena gua baca manga waktu itu kan, gua nontonin anime doang. Pas di anime itu digambarkan dengan menurut gua sangat Bagus sih. bangsat bagus Iya, banget. iya. Mau hujan tiba-tiba Lu rewind pasti iya kan? kayak bentar dia ngomong apa gitu ya kan? Lu juga ya? Iya, Lu gue juga? juga. Yang bagian mana? Ini salah translation ya. Tiba-tiba si Rainer dengan satenya ngomong kita adalah Arbor Titan ini terus Iya. gua kayak Nggak ada apa-apa, nggak ada build up, Gak nggak ada apa. ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba kayak ngomongnya kayak aneh, dialognya ada aneh. Si Eren pun juga bingung, gitu loh. Mm-mm. Dan gue juga mundur aja. Iya. Orang-orang pada mundurin deh. Gue mundurin. Ini salah translation Gue ya. gak nonton, gue baca doang. Iya, Tapi gua kita udah juga lupa. baca. Ya doang. itu jadi kayak gue kayak bener-bener kayak, gimana? Gitu loh. Iya. Dan akhirnya ini kan apa reveal kalau mereka armor sama Iya, Titan. betul, betul. Kalau sama Iya. Titan sama Itu Kalau bagus sama sih. Iya. itu plot twist yang menurut gue masih membekas di kepala gue karena Iya. gue pas nonton tuh kayak bener-bener kayak gitu loh. Kayak bener-bener momen gitu kayak bukan yang kalau orang kan plot twist kayak
oh gitu, ini kayak hah gitu loh. Iya benar. Iya kan banyak plot twist kita kayak Kalau yang Maharaja kan yang kayak oh gitu kan. nah kalau tengah kayak Benar. gitu loh, kayak Iya, gue iya, ngebudurin. iya, Gue iya. kayak Tuh kira-kira salah denger gitu kan. iya, nah, ini bener sama kayak Abi, ini translatannya make sense kan, apa mereka maksudnya ngomongin Armor Titan gitu, tapi salah translate, gue cek lagi. Sampai akhirnya gue terusin, bener ternyata emang. By the way, kalian sadar kan Eno nih udah nge-distract kita dari JJK tadi. Yang mana bawa dia ini? Dia suka JJK. Enggak, itu gue memahami itu Ya dah. udah, kita nggak usah Kita move on kasihan. from there. Kita usah Karena move kalau on. agenda Abi nge-slender gue, bukan nge-slender JJK. Gitu. Cuma kayaknya gue teringat sama plot twist, gue lagi mikir apa ya plot twist yang seru yang Oh, Mau plot twist yang yang paling Bleach, seru. kalau Bleach Bleach nggak sudah seru. biasa sih. Yang tiba-tiba dia anak mbaknya siapa? Menurut gue Tapi gue bahkan plot twist terbaiknya bukan itu. Yang mana? Plot twist itu adalah Aizen. Sebagai pengkhianat. Iya, Iya. iya itu plot twist, cuman maksud gue udah planting nggak sih? Maksudnya nggak yang kayak kaget juga lah dari Tapi Nah, plot, itu kan ada sorry, di early. plot twist terbaik seperti kita sempat bahas di episode sebelumnya. Ya, itu. Yang Buster Kill. Oh. Itu plot twist terbaik menurut gue. Iya, gue pasti ceritain lu itu oke sih. Itu terbaik itu menurut gue. Karena benar-benar sampai di ending terakhirnya banget baru tahu. Oh, berat. Monster. Monster. Enggak Ya, segitu. itu. Nggak. 20th Century Ya karena Boys. dia adalah 20th komik Century Boys apa? gitu loh. Shonen. Nggak plot twist sih, Tapi lebih bisa karena kita ada nggak buka. plot twist tuh menurut gue seru karena Oh, kalau shonen. monster dari awal adalah komik detektif. Iya. Iya, Jadi you iya. kinda Oke. expecting it gitu kan Iya, ya. iya, oke, make sense. Plot twist. Tapi kalau komik shonen yang ada plot twist terbesar menurut gue itu. JJK. Bagus, gue mau Yang JJK mana? sekarang nih. Yang gue coba bangkit lagi plot twist, bro. Itu backhanded compliment memang. Komplimen, gue nonton 5 kali hidup GG. Tapi bener kayaknya memang Attack on Titan My memang Hero, bagus My sih. Hero ada plot twistnya nggak? Ada sama Hero. Tapi gue kasih tau gak apa-apa. Ini agak lebih krusial banget sih. Gak Apa apa-apa. plot twistnya? Gak apa-apa. UA Traitor UE UA Traitor. yang ngejebolin semua informasi dari dalam UE. Oh itu. Tapi karena gue tuh nggak apa ya, gue baca tuh itu kan kayak buat gue ya MHA itu kayak semi comic brain rot dalam arti gue bahkan nggak tahu. Jujur. Ya kan My Hero Academia tuh juga nggak terlalu secerdas itu juga kan? Nggak cerdas juga. Iya kan? Jadi Oh, maksud iya gue kali ya. Nice. itu bener-bener Iya. kayak berantem. Jadi gue cuma nyaksikan berantem terus pada masa itu di diskus itu pun gue baca gue kayak oh, oke. I don't even remember Siapa who you are. emangnya traitornya? Orang-orang tuh pada ngira kan Haga Kure yang transparan, cewek transparan, Oh. karena dia bisa kayak sneak Itu out yang dan nembak lain-lain. itu. Nah ternyata traitor adalah yang nembak Perut, yang nembak Laser, Aoyama. Ya yang itu yang Avastar. Tapi bahkan gue saking udah lupa yang mana Oh, karakter ya pada saat udah sih. gue tahu dia pengkhianat gue kayak Tapi kayak itu loh. remind me again who is this guy. Right, iya. Kayak untuk gue stake-nya nggak terlalu tinggi juga gitu loh. I know. Jadi kayak oh ya udah. Ya, gue setuju. Karena My Hero emang No. not that about pengkhianatan sih, emang udah Enggak, itu fight iya, aja. iya. Gue merasa itu sekelas kayak diklasifikasi sebagai One Punch Man gak sih? Kayak lebih banyak berantemnya aja gitu kan? Iya benar. Lebih banyak berantem gitu kan? Gue tuh udah bener karena gue kan baca kayak I read like hundreds kan. Jadi kalau gue udah baca komik itu gue coba baca kayak oke pertempuran seru apa, teknik apa muncul dah. Tapi the plot I even forgot. Ya sama kayak lu, gue suka sosok tua yang powerful ya All Might ya kan, sama Bakugo. Betul. Bakugo. Oh, yang sekarang menurut gue lagi Neglect begitu Tide ada. kalau gue tahu nggak? Kan Midoriya nih MC nih, karakter terpilih, Iya. anak emas. Bakugo ini kan the powerful guy yang direstring sama sosial, lu nggak boleh lebih powerful daripada orang lain. Emang iya? Iya dong, akhirnya kan dia dikalahin sama maksudnya All Might kan kalau secara sadar kan harus milih the strongest dong Betul. untuk jadi yang pegang. Tapi All Might malah milih the kindness. Hanya karena lu nggak punya sikap yang friendly, kenapa lu jadi jahatin? Orang nggak memahami dia kan jadinya. I got your point. Iya kan, bahkan untuk Tapi menyampaikan. bukannya ada penjelasan bahwa memang untuk karena All Might ini sangat kuat apa tuh All for One ini sangat kuat jadi ya lu harus punya orang yang nggak punya quirk. Ya in a way dari sebelumnya juga dikasih ke yang udah mau dikasih ke Mirio Togata tapi nggak jadi. Jadi hoki dia dikasih ke Deku. Jadi tadinya awalnya All Might itu mau ngasih ke Mirio Togata nomor 1 UE yang power yang dia tembus itu kan dia udah punya quirk. Iya benar. Terus Terus juga dikasih ke Deku. Kenapa nggak dikasih ke Bakugo? Dari situ gue suka journey-nya Bakugo tentang neglected child gitu kayak oke gue nggak dipilih, oke gue nggak disentuh, oke gue nggak ditunjuk, oke gue nggak train atau gimana, gue buktiin dengan power gue sendiri tanpa tapi Bakugo itu gue nggak suka. keren banget bro. Lah endingnya di anime bagus banget itu. Iya, tapi maksud gue nggak suka karena menurut gue kalau lu mau bergaya kayak begitu lu harus jadi paling powerful dulu. Masa lu belum paling powerful, jadi lu nggak bisa bergaya kayak begitu. Akhirnya di ending di endingnya itu menurut gue cukup poetik karena All Might itu gagal mengalahkan musuh terbesar ya, All for One. Betul. Dan guess who defeat All for One? Bakugo.
Dan Bakugo itu merasa menyesal karena gara-gara Bakugo lemah pada saat itu, dia merasa dirinya lemah, dia nggak bisa ngalahin musuhnya sehingga All Might ngorbanin power terakhirnya untuk nyelamatin Bakugo. Jadi dia dianggap sebagai orang yang bikin All Might pensiun, the weak gitu loh. Dan akhirnya dia buktiin, gue gak punya utang sama lu ya, hero nomor 1. Gue mau buktiin utang lu yang gue kelarin. Dia ngalahin musuh terbesarnya All Might, All For One. Dan digambarkan di animenya di season terakhir ini sangat-sangat indah. Oh ya. Sampai 4-5 animasi terbaik Jepang ngumpul cuma buat bikin itu. Oh ya. Yes. Oh wow. Tapi emang berantemnya tuh keren sih yang terakhir itu. Iya, itu keren banget berantemnya. Itu benar. Itu gua akui. Gua baca manganya doang ya. Tapi Iya, maksud gua bahkan di manga sendiri pun Iya, mereka juga. makanya gue bilang My Hero Academia tamat ketika Bakugo ngalahin All For One. Dekunya bodo amat, gue udah ya udah. Tapi gua juga gak suka Deku. Iyalah, siapa yang suka? Ada, cuman gua A lot of people. Itu Deku tuh karakter utamanya kan? karakter utama Deku. Oh, ada satu karakter utama juga gue benci adalah Chainsaw Man. Oh. I hate Denji. Why? Aku merasa Kenapa? Oh ini menarik. his Let's talk about Chainsaw Man. Nah, Oke. Chainsaw Man itu kan gue selalu merasa itu kayak chaotic evil cousinnya dari JJK, entah kenapa. Chaotic Ah, Evil gimana, Cousin. gimana, Gimana, gimana? gimana? This is Iya, very interesting. oke. Jadi, karena mereka berangkat dari dunia yang sama kan, satu ngomongin curse, satu ngomongin devil. Oke. Satu sama-sama rootnya adalah dari apa? Satu rootnya tuh dari ketakutan juga kan, dua-duanya juga sama Right, rambut dari right. ketakutan Satu juga. emosi, gitu. satu ketakutan Iya. secara kolektif. Ya, sedangkan dan kalau ceritanya JJK itu kan lebih banyak heroism kan, lebih Iya, banyak iya. dalam segala macam. Kalau ceritanya Dave Chainsaw Man itu kan lebih ke arah hopelessness sebenarnya kalau gua Iya. ngeliat ya. Denji tuh kayak ya udah deh gua hidup cuma buat gini doang gitu. Iya, And iya. then you have certain power yang ya memanipulasi lu kan lewat gua boleh ya. Maksudnya ini kan juga ini kan. Oh, Itu juga salah satu plot twist by the way. Apa? Makima. Oh iya. Gimana sih plot twist? Iya dong. Iya. Kita kan gak pernah tahu. Makima Iya, plot twist. it Iya is, dong. it Kan is. kita gak pernah tahu aslinya dia sebenarnya apa. I can tell from day one Makima must be a very super powerful entity. Pastinya. Tapi the Iya. villain, tapi the Nah, villainnya. tapi nggak jadi villain, Jadi kan? the villainnya itu kan kita nggak tahu. Bahkan gua gak heran. Oh gitu. Itu kayak menurut gua is trajectory bener karena oke, ini pemikiran gua ya, tapi dulu if you are that powerful, being kind is ridiculous. You either powerful Or evil. you neither apa sih buat powerful tuh lu nggak mungkin Baik. baik atau lu powerful karena orang powerful Iya. udah pasti gak baik. Enggak, tapi Makima nggak jahat. Maksudnya dalam artian bukan kita anggap Iya, sebagai indifferent. villain, tapi dia Indifferent indifferent. Itu sukuna. Dia cuman kayak pengen I just want to be killed kan. Nah, Oleh Makima itu impiannya emang bikin dunia lebih baik tapi dengan versi dia. Iya. Versi dia. dengan dia melakukan kontrol, Kontrol dan dia itu. kalau pengen kalah kan dia pengen kalah sama Chainsaw doang. Iya. Tapi berarti lu tuh gak suka Denji sebagai main karakter karena dia lack heroism and value yang dia fight Lebih for. karena dia kayak hopeless sih kalau menurut gua, dan weak gitu ya. Dia tuh Annoying. annoying gitu. Oke, Dia nggak ngerti. pernah merasa. Kayak gak layak dia jadi main karakter Menurut gitu. gua enggak, dan banyak orang kan nggak suka juga sama dia sebagai main Iya, karakter. banyak sih yang Banyak suka. suka. Oh gitu. Banyak yang relate. Oh gitu. Kamu merasa relate? Ya, karena gue sih gak separah. Kena. Gua masuk banget itu. Jadi Bakugo dan Denji Sebenarnya ada kemiripan. Iya betul. Tapi gue nggak. sama-sama rambutnya mirip sih. Oh gitu. Enggak lah jauh. Rambutnya sama-sama warna kuning aja. Iya itu mah sama-sama warna kuning. Kenapa no? Kalau Denji tuh menurut gue yang bikin gue bisa tertarik sama dia ya crazy-nya itu sih, ngerti gak lo? Anehnya gitu. Oh dia emang weird gitu. Weirdnya itu. Tapi not weird in a fun way gitu. Emang Aku merasa. Isn't it? Gue nggak merasa. Ya ini apa? Ya, again Flavor karakter aja favorit nih. aneh Makima jadi I cannot relate. Iya. Ya, I also like Makima. Sama itu yang paling keren adalah yang terakhir Dark Devil itu. Ingat gak? Yang Tahu, adegan tahu, paling tahu, keren tahu, itu. tahu, tahu. Yang Adegan yang astronot. mereka masuk ke neraka. Oh, itu. Oh, Oh, itu iya, keren iya, banget. iya, iya. Itu one of the Itu best. one of the best. One of the best. Itu Bahwa keren sih. itu learn hopelessness menurut gue dalam bentuk Tapi panel. dibanding Denji gue lebih suka sisi B. Oh itu gue juga suka banget. Iya, Itu iya. bapak-bapak nggak jelas gitu kan. Itu kan aja sebenarnya agen terbaik kan. Iya. Dan keren dan menurut gue dia Nah, kan tapi manusia itu biasa. again my trope. Dan all character guy dari Tapi super menurut strong. gue ya Denji itu sebagai main karakter di sebuah series yang di drop di zaman sekarang itu perfect. Kan Dia iya, ngerti gua. represent hopelessness-nya Gen Z yang sekarang nih di tengah dunia modern yang udah postmodern lah, Ada postmodern hubungannya world nih. ini. Iya ini relevan banget ya makanya gue bawa sih ini. Apa sih? Oh Brave. Tapi Brave kan New lo, World. Brave New World Aldous Huxley. Ini buku terkenal. Iya. 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 Gimana? Apanya? Ya, jelasin. Ini dari Chainsaw Man. Hopelessness Oh, tadi. Chainsaw Man ke Dari sini. hopelessness Oke. sini juga. Jadi Masuk gini. nih kayaknya. Jadi gini menurut gua Chainsaw Man itu tuh salah satu karya work of art yang nge-reflect dunia kita sekarang sentimennya gitu. Lebih Yang ke dimana sentimennya a lot of young people tuh ngerasa hopeless, ngerasa
chaos ya kan, ngerasa ya gue tuh udah nggak ada sih ambisi yang tinggi-tinggi, gue cuman pengen hidup enak, makan good food, abis itu have sex, abis itu apa gitu. Jadi kayak Denji tuh kayak nge-represent orang zaman sekarang yang hidup di postmodern, yang late stage capitalism apa segala gitu loh. Jadinya menurut gue Chainsaw Man is a very great kayak piece of artwork yang reflect society gitu. Dan gimana dia Ada benernya. dan itu kan very depressing ya sebenarnya. Iya, menurut gue sangat depressing. Tapi di show-nya dengan sedikit komedi, dark comedy obviously, apa this is our world gitu kan. People cope with comedy. People don't talk about depression atau kayak hal-hal yang sangat depresif itu tuh dengan kayak old way itu kan lebih kayak oh ya ini sangat-sangat bad gitu, kita harus fight for better apa sih, ya udah nggak ada di dunia sekarang. Orang mah cuman pengen ya udah gue mau cari duit, gue pengen eat good food apa segala, ya udah gitu aja. Jadi Chainsaw Man tuh dengan lagunya ya kan, yang Lagunya oke sih. lagunya Lagunya itu capturing postmodern world banget sih Terima menurut kasih gue. Genshi Yonezu. Nah ya kalau misalnya relate ke sini ya ini kan menarik ya, buku ini kan selalu di compare sama 1984 ya. Ya, Orwell. Ya. Yang dimana dua-duanya tentang distopia, yang dimana 1984 George Orwell dia prediksi dunia kontrolnya lewat CCTV di mana-mana, total government totalitarianism gitu. Meanwhile kalau si Aldous Huxley dia bilang enggak gitu, Big Brother enggak kontrol lu dengan ngeliatin lu, dia entertain lu. Dia kasih lu mindless entertainment, dia kasih lu soma, which is di sini kan drug ya. Ya di sini juga apa? Basically dia sih sebenarnya yang bikin enggak, Ya. iya yang bikin nggak ngerasa apa segala. Jadi yang itu kan selalu perdebatan yang mana yang lebih benar nih gitu. Dan menurut gue lebih benar yang ini, benar. Brave Ya, New gue World. juga merasa hal yang sama. Dari sosial media itu kan kita bisa Kembali ke bukunya Eno Bening. Aduh buku. Yang itu intelektual beneran kan memang. Intelektual beneran Eno Bening. Jaga. Dewan Pakar loh. Oh, Dewan Majelis Pakar. Majelis Pakar loh. Benar. Iluni UI. Iluni Kan keren. lu kayak mindlessly scrolling for that Opium. apa sih? Dopamin cepat lu ya. Gitu loh. Lu udah jadi zombie gitu loh, zombie yang cuman ya udah nunduk Iya. Dan di sini kan juga bahkan art semua hardship itu dihilangin kan. Jadi versi senengnya di sini tuh sebenarnya bukan seneng yang kita rasain sekarang, dulu bahkan. Tapi nggak numb aja. Itu The absence of negative feeling. Yang ribut. Yang mana? Gimana? Game Devil May Cry kan sempat ada bikin ribut nih. Kan lu kan ada Devil May Cry 4, so ada 5 kan terakhir ya. Di antara paling kan ada yang ribut kan, yang ninja teori kan. Premisnya itu setan menguasai manusia lewat Perbankan dan minuman. perbankan, minuman, dan entertainment. Iya. Benar. Oke. Dan menurut gue juga sekarang ya semakin kesini tuh kebahagiaan orang tuh semakin shallow sih Betul. dibanding zaman dulu. Emang iya, tau dari mana? Iya kan menurut gue. Oke. Cuma kemarin gue baca satu ada riset menarik. Gue gak tau di benar atau enggak, tapi I have to recheck ya. Cuman gue baca menarik karena dia bilang ini. Kenapa sekarang waktu terasa lebih cepat? Salah satu tadi adalah karena many of us doing mindless activities. Karena video, scroll. Jadi itu walaupun katanya lu sibuk, tapi otak lu tuh gak keisi dengan pengetahuan yang bermakna. Sehingga tuh kayak cuman kosong doang. Makanya 24 jam terasa sangat cepat untuk sebagian besar orang. Kalau misalnya lu melakukan banyak kegiatan jadi lama, tapi kalau misalnya tadi ini karena mindless semua ya udah, kok gue udah di sini lagi. Kok tadi udah kayak begini lagi. Yang habit sekarang kan kayak orang scrolling 2 jam nggak sadar. Nggak sadar. Dia nggak capek. Tapi matanya dia yang capek sebelum apa ininya kan. Apa jiwanya sadar kalau gua udah scrolling 2 jam, tapi fisiknya yang keburu gitu loh. Oh gue belum tidur, gue udah jam 12 dan segala macam. Nah itu kayak gitu biasanya kira dikit aja deh, paling berapa. Tapi kan dunia kita sekarang mengeliminasi every single friction yang bisa dieliminasi gitu. Tahu dari mana? Kayak misalnya kita mengefisiensikan segala hal, semua teknologi yang dikembangin itu untuk bikin hidup lebih mudah, ya kan? Tapi itu kemajuan hidup. Iya, paham. In a way it's for advance, tapi It's good, cuman menghilangkan itu depth of experience kadang. sama ini gratifikasi apa ya? Kayak penundaan apa sih namanya? Delayed gratification. Gitu. Jadi kayak seakan-akan lu kayak sesimpel gini deh, paling banyak kan sekarang fenomenanya adalah tentang rent not buy. Padahal dulu lu mesti ngumpulin banyak uang buat ngerasain itu. Dan the journey untuk lu kesana kan itu berasa banget kan. Kalau sekarang you don't need that painful journey, lu udah bisa ngerasain. Ya, sama kayak online food order waktu tahun 90-an, kita kalau nggak ada makanan di rumah gimana? Kita masak. Kita apa? We do something kan, belajar something Tapi dulu. ini nanti kita harus tampilin buku, ingetin ini ya. Bukunya adalah Knowledge and buku Thomas Sowell.
Knowledge and Decision. Oke. Knowledge. Thomas Sowell juga membuat buku soal itu. Iya, jadi Thomas Sowell itu adalah salah satu ekonom terkenal dari University of Chicago, masih hidup, dia umur 90-an sekarang. Dan dia bikin buku tentang knowledge and decision, dan di situ dia membahas tentang apa yang dimaksud dengan perkembangan dunia modern. Nah, salah satu definisinya bahwa dunia itu semakin maju adalah each generation requires even less skill to survive. Make sense. Ya, make sense. Semakin lo butuh berkurang skills yang lo butuhkan untuk hidup, semakin maju suatu peradaban. Nah iya, tapi in At return what cost? itu At what cost? diminishing our level of happiness menurut gua. And making you more dependent into something that you don't understand. Iya, Emang soalnya bener, tapi emang begitu kan. Dulu kalau lu zaman dulu lu mesti perah Jago susu bertani. sendiri, Iya. lu masih bisa bertani, Iya, lu iya. masih bisa nembak orang, lu bisa mana. Sekarang lu tinggal datang, ada yang datang kan. Atau gini deh pedenya, gue ditinggal di hutan, gue masih pede ada chance survive gue loh. Lu, Gua, iya. Kalau dia udah mati. Kalau sih masih mati. Jadi gua Gue pernah pramuka, gue juga masak. Gue juga pernah pramuka sih, tapi jujur gue gak yakin gitu bisa bertahan. Pernah pramuka doesn't mean that you have the survival. I like his apa namanya? Optimism. Enggak, sekarang gini, masalah di Pram, di bawah kita, di bawah gue, di bawah Abi gitu loh. Apakah mereka bisa lebih survive daripada gue? Di umur yang sama nantinya. untuk apa? Untuk apa ya? Oh nih, Just throw them in the woods. Gitu loh. Karena kan dependent semua. Ada- Itu juga kalau gua dilepas itu juga gua serasa. nih ada quote yang relevan nih. Dia bilang kan, actual happiness always looks pretty squalid in comparison with the overcompensation for misery. And of course, stability isn't nearly so spectacular as instability. And being contented has none of the glamour of a good fight against misfortune, none of the picturesqueness of struggle with temptation or fatal overthrow by passion or doubt. Happiness is never grand. Happiness is serve. Ini kayak apa? Ya gua ngerti sih. Karena kalau misalnya lu tadi sebenarnya sama persis kayak tadi. Kalau lu udah memperoleh segala sesuatunya dengan cara yang gampang Iya, kan balik ke bosan. Sukuna. Balik ke bukan ke Sukuna, Grand Theft Auto 6. Sorry, Grand Theft Auto. Oh, Six akan keluar tahun depan. Mohon maaf. Dia kan di sekolah. Udah pahit loh dia nih. Sebenarnya Rockstar gitu udah GTA 6. Udah depan skripnya dia. Mohon maaf. Tadi itu semua hanyalah slip of the tongue. Pada intinya kita udah 1 jam. 1 jam, benar. Dan Eno harus pergi juga. Eno juga harus cabut, tapi terima kasih banget nih episode ini kayaknya gue nggak tahu temanya apa sebenarnya. Tapi kayaknya kita berbicara Pure awesomeness. pure awesomeness, Oh, enggak juga tadi apa tentang happiness, tentang power, tentang masyarakat, tentang My Hero Academia fandom yang dan all the twisted perversion. seberapa kerennya Gigi Akutami sebagai manga. Oh, wow. Thanks. dan On betapa behalf of JJK fans, thanks. dan sebetapa Eno suka sebenarnya sama JJK, cuman dia tidak mau ngaku. In denial. Suka GG keren. GG. Baiklah semuanya, sebelum kita ini mengakhiri, thank you so much buat Ebi Thank you. dan buat Eno juga Terima udah kasih. hadir, Thank you, sudah thank you, datang thank di you. Reading Chamber. Thank you. Sampai kita ketemu lagi di episode berikutnya. See Ya, you. matane.